ditemenin sama Benjamin. Nah, sekarang udah lebih seru kan buat aku nyeritain novel yang sebelumnya aku udah baca. Emang kamu baca novel apa? Aku baca novel ini. Ini tuh judulnya Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage. Ini tuh ditulis sama penulis namanya Haruki Murakami. Ini juga diterbitin di Tokyo tahun 2013. Nama penerbitnya itu Bungei Shunju. Nah, jadi cerita buku ini tuh ceritain tentang cowok namanya Tsukuru Tazaki yang tiba-tiba dijauhin sama 4 temennya dari zaman SMA. Jadi mereka itu satu komunitas pas masih SMA karena mereka sama-sama jadi relawan ke satu sekolah gitu, terus ngelakuin kayak bakti sosial bareng. Makanya mereka terbentuk jadi satu geng, bisa dibilang satu geng yang sama. Tapi tiba-tiba dia dijauhin sama keempat temannya ini. Temannya tiba-tiba menyatakan kalau misalnya mereka nggak mau temenan lagi sama Tsukuru. Oh iya, jadi aku lupa juga bilang kalau misalnya 4 teman Tsukuru itu mereka semua tuh nggak bilang alasan kenapa mereka tiba-tiba memutus hubungan pertemanan antara mereka berempat sama Tsukuru. Jadi Cut off tiba-tiba gitu ya. Nah, jadi abis kejadian itu juga Tsukuru juga nggak berani buat nanyain alasannya apa, karena menurut dia teman-temannya tuh pasti nggak akan jawab alasan tiba-tiba memutus hubungan pertemanan itu apa. Teman-temannya juga bilang kalau misalnya dia disuruh cari tahu sendiri alasannya tuh kenapa mereka memutus hubungan pertemanannya. Nah, Iya. kan pasti rasanya sedih banget gak sih kita punya temen yang menurut kita berharga banget di hidup kita tiba-tiba nggak mau berhubungan lagi sama kita dan nggak Bikin ngasih bingung. tahu dan nggak mau ngasih tahu alasannya apa. Nah, jadi kampung halaman mereka berlima termasuk Tsukuru itu dulu di Nagoya, Jepang. Tapi semenjak lulus SMA cuman Tsukuru doang yang sekolah keluar dari Nagoya. Dia pergi ke Tokyo. Sisa 4 temannya itu tetap tinggal di Nagoya. 4 temannya itu dipanggil pakai nama panggilan biar lebih gampang karena nama orang Jepang yang cukup sulit, jadi lebih gampang untuk dipersingkat. 4 temannya itu dipanggil Ao, Aka, Shiro, sama Kuro. Oh. Keempat temannya Tsukuru ini tuh punya nama yang artinya tuh warna. Kayak Aka itu artinya merah, Ao itu artinya biru, Shiro itu artinya putih, Kuro itu artinya hitam. Nah, cuman Tsukuru doang dari teman-temannya ini yang punya arti namanya nggak ada arti nama warna sama sekali. Oh, makanya judulnya Colorless. Tidak berwarna. Colorless Tsukuru Tazaki. Cuman karena hal ini juga dia jadi ngerasa berbeda dari temennya yang lain dan nggak punya kelebihan apa-apa. Dia ngerasa dia tuh nggak spesial karena dia nggak sama kayak temen-temennya yang lain, punya nama yang artinya warna. Inferiority complex. Nah, pas Tsukuru dapat pernyataan dari teman-temannya kalau misalnya keempat temennya itu nggak mau temenan lagi sama dia tuh jatuh ke perasaan depresi. Dia dapat depresi. Dia tuh jadi pengen hal yang bisa dia pikirin selama dia kuliah itu selama kurang lebih 5 bulan lebih. Pada saat itu tuh dia cuma pengen mati karena dia ngerasa kayak dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya teman lagi dan dia Takut tuh, dia. iya, Takut jadi, gak bisa ngelakuin juga ya. Iya, dia nggak bisa, dia nggak pernah terbayang akan hidup sendiri itu kayak gimana tempat teman-temannya lagi, karena menurut dia tempat temannya itu tuh hal yang paling penting gitu bagi hidup dia, gitu, bagi dia sendiri. Kita langsung aja ya ke akhir ceritanya. Di akhir ceritanya Tsukuru itu dia beneran menyelesaikan masalah dia yang sebelumnya nggak terselesaikan. Oh, iya. Dia tuh nyamperin teman-temannya satu-satu. Dia nyamperin Ao ke Nagoya buat ketemu ngajak ngobrol. Dia ketemu, oh iya aku juga lupa bilang, Aka tuh dia masih di Nagoya juga, jadi dia jadi pemilik perusahaan di Nagoya juga. Akhir cerita, alasan kenapa mereka berempat menjauhi Tsukuru itu karena katanya ternyata ceritanya itu alasan kenapa 4 temennya Tsukuru ini jauhin dia
karena katanya Sukuro itu udah ngelecehin salah satu temennya di game mereka ini, namanya tuh Shiro. Ini tuh sebenarnya menurut aku sesuatu yang tidak bisa diduga, karena dari deskripsinya di sini Sukuro tuh tipikal bukan orang yang kayak gitu. Iya, jadi ada konten-konten yang mungkin tidak patut dilihat untuk anak-anak di dalam buku ini. Bagi aku mungkin 17 tahun ke atas, dan untuk orang-orang yang cukup dewasa yang udah bisa mengerti bisa baca ini, karena ini buku nggak buat semua umur ya. Sama moralnya sebenarnya bisa dilihat tuh dari si Sukurunya. Kita tahu kalau misalnya banyak hal dalam hidup, banyak kejadian dalam hidup itu pasti tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau, kayak, dan nggak semua orang pasti bakal selalu ada untuk kita gitu loh. Kayak kamu bisa aja secara tidak disangka-sangka tiba-tiba teman-teman kamu ninggalin kamu. Kayak kamu tuh harus ingat kalau misalnya kamu tuh apa-apa sendirian, kamu lahir sendiri, kamu mati sendiri, jadi jangan terlalu bergantung diri ke orang itu. Terus kayak apapun itu juga harus tetap bisa dijalanin, karena dari buku ini Sukuro bisa ngebuktiin kalau misalnya dia tuh bisa survive, dia tuh bisa bertahan hidup, dia bisa melewati semua masalah yang menyakitin dia itu, dan dia buktinya dia bisa masih hidup gitu loh. Teman-teman itu bilang alasan mereka ngelakuin itu karena mereka ngerasa Sukuro tuh orang yang cukup kuat. Mereka tuh tahu kalau misalnya dia tuh bisa ngelewatin itu semua, makanya mereka bisa tega ngelakuin hal itu gitu. Sedangkan kalau misalnya mereka ninggalinnya Shiro, dia tahu kalau misalnya Shiro tuh lemah banget, gak bisa ya, sedangkan Sukuro bisa. Hanya buku ini bagus, menurut aku ini bagus. Harus aku merekomen untuk baca, tapi tidak untuk semua umur. Nah itu aja dari buku fiksi yang udah aku baca. Sekarang kita bakalan dengar cerita non fiksi dari Benjamin. Kira-kira tentang apa ya? Oke, jadi buku yang aku baca itu adalah namanya Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif dari Ok Soo-yang. Jadi Ok Soo-yang itu seorang dosen sekaligus pakar komunikasi yang terkenal di Korea Selatan. Jadi dalam buku ini tuh Ok Soo-yang banyak menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan efektif sehingga tujuan dari komunikasi tersebut tercapai dengan baik. Kita akan bahas bab yang pertama, yaitu perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Nah, dalam bab ini tuh ada 3 pembahasan. Yang pertama, peletakan logika pada ucapan kita. Yang kedua, storytelling. Dan yang ketiga, bahasa non-verbal. Kita akan bedah dulu yang nomor pertama. Nah, jadi yang membuat pembahasan pertama yaitu peletakan logika pada ucapan kita. Nah, menurut Ok Soo-yang ini logika merupakan nyawa dalam ucapan kita. Jadi, seberapa efektif atau seberapa berguna ucapan kita yang akan kita lontarkan ke orang jika tidak didasari dengan logika, sama saja dengan ucapan yang tidak bernyawa. Nah, tentu dalam peletakan logika tersebut kita dapat melatihnya dengan 5 poin. Yang pertama, berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Nah, untuk di poin ini tentunya ketika kita ingin memberikan informasi, kita ingin bahwa ucapan kita itu dipahami atau setidaknya disetujui oleh orang lain. Nah, maka dari itu di poin pertama itu kita harus memberikan alasan yang tepat untuk argumen atau informasi yang kita beri ke orang lain. Nah, yang kedua, hindari lompatan logika. Ada pepatah Jepang berkata, jika angin berhembus, maka toko bak akan laris. Nah, mungkin dalam kita lihat sepintas, mungkin hal ini tidak masuk akal atau tidak ada hubungan korelasi apapun. Tapi dalam penjelasannya, jika angin berhembus, maka akan banyak debu yang berterbangan. Nah, jika banyak debu yang berterbangan, pasti orang-orang bakal mandi ke tempat pemandian umum. Tapi karena tempat pemandian umum itu hanya sedikit, pasti toko-toko akan membeli bak-bak dari toko bak. Oh iya, aku ngerti. Mungkin sekilas hal ini tidak masuk akal, dan dari penjelasannya juga ini menjadi masuk akal. Dengan didasari logika yang berlompat-lompat, kemungkinan untuk orang akan mengerti ucapan atau argumen yang kita beri itu sangat sedikit. Jadi kita harus menghindari lompatan logika. Nah, yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Nah, hal ini pun harus menjadi dasar kita untuk berkomunikasi, karena jika kita berkomunikasi dengan orang tanpa konsistensi, maka orang juga akan sulit untuk menangkap apa yang kita beri. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana. Nah, gunakan kata-kata yang sederhana, karena jika kita lihat
tujuan dari komunikasi tersebut itu bukan untuk membuat kita terlihat lebih pintar atau terlihat lebih keren, tapi tujuan utamanya yaitu membuat orang mengerti apa yang kita beri. Dan yang pembahasan kedua ada yang namanya storytelling. Perjalanan komunikasi melalui storytelling, kita juga tidak mungkin membuat cerita yang mengada-ngada atau cerita yang tidak masuk akal, karena dengan begitu cerita yang tidak masuk akal sama saja ketika kita berbicara dengan orang tapi tidak didasari dengan logika. Ada 4 komponen cerita yang OC yang rangkum dalam buku ini. Yang pertama adalah tema, yang kedua konflik, yang ketiga simpati dan solusi. Nah, dalam dalam keempat komponen ini menurut aku tuh yang paling penting itu di poin ketiga, yaitu simpati. Karena sebuah cerita yang dapat menarik simpati orang-orang itu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada cerita yang datar, yang flat, yang tidak dapat menarik simpati orang-orang. Setelah storytelling kita akan menjelaskan bahasa nonverbal. Nah, ada psikolog dan pakar komunikasi dari Amerika Serikat bernama Albert McCabe. Dia menyatakan kalau misalnya ucapan itu mengandung 7% isi, 38% suara, dan 52% gerak tubuh. Nah, dalam poin ini pastinya kita harus mempelajari dulu bagaimana persenan terbesar, yaitu gerak tubuh itu. Gerak tubuh itu dapat membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang. Sekarang kita berpindah ke bab yang kedua, yaitu pintar mendengar, pandai berbicara. Oxu yang mengatakan bahwa teknik terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Nah, tentu saja ini merupakan hal yang benar, karena jika kita tidak mendengar apa yang lawan bicara kita omongkan, maka kita juga tidak akan bisa memberikan respons yang bagus. Maka dari itu Oxu yang memiliki rumus yang cukup terkenal, yaitu ini, dimana C sama dengan Q dikali P dikali R, yaitu C itu adalah komunikasi, P atau Q itu adalah question atau pertanyaan, P itu praise atau pujian, dan R adalah reaction atau umpan balik. Nah, 3 komponen ini memiliki keunggulannya beda-beda. Yang pertama, pertanyaan atau question adalah bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara kita. Nah, yang kedua praise atau pujian. Nah, di sini siapa sih yang tidak suka atau gak enak kalau mendengar pujian? Pasti semuanya ingin dan suka jika mendengar pujian. Penggunaan pujian ini juga tidak bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tentu kita juga harus memiliki pelatihan memuji agar kita dapat memuji sesuatu itu berdasarkan tempat dan waktunya. Dan yang ketiga yaitu reaction atau reaksi. Inilah yang dibutuhkan oleh semua orang untuk membangun komunikasi yang kokoh, mendengarkan dan merespons. Jadi kita akan berpindah ke bab yang ketiga, yaitu ucapan yang membuat lawan bicara memilih kita. Seperti disinggung di bab sebelumnya bahwa storytelling merupakan metode yang sangat kuat untuk menyampaikan atau menjalin sebuah komunikasi. Nah, dalam bab ini terdapat pembahasan yang lebih rinci tentang bagaimana storytelling dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menjalin komunikasi. Dalam buku 20 Master Plots karya Ronald D. Tobias, ada 8 unsur yang diperlukan untuk plot yang kokoh. Kita akan bahas satu-satu, dan yang pertama adalah tidak ada ketegangan sama dengan tidak ada plot. Nah, dalam kita menyampaikan storytelling atau menceritakan sesuatu ke lawan bicara kita, tentu diperlukannya ketegangan. Dan yang kedua, ciptakan ketegangan dengan daya konfrontasi. Nah, cerita lebih menarik jika ada kejahatan dan kebaikan. Sulit menemukan suatu cerita yang tidak ada kejahatan dan kebaikan. Dan akan tambah lebih menarik jika tokoh utama selalu diserang oleh tokoh antagonis. Karena hal tersebut akan menimbulkan suatu rasa penasaran ke audiens bahwa bagaimana nih kondisi si tokoh utama, bagaimana nih kelanjutan dari ceritanya. Untuk poin yang ketiga, maksimalkan ketegangan dengan daya konfrontasi. Nah, cerita itu tidak menarik jika tokoh utama atau antagonis berakhir riwayatnya ketika diserang pertama kali. Nah, yang selanjutnya yang nomor 4 adalah sifat tokoh harus berubah. Cerita orang jahat yang menjadi baik akan lebih menarik
daripada cerita orang baik yang terus menjadi baik, sehingga dibutuhkannya perubahan sifat tokoh dari sebuah cerita untuk menambah kemenarikan dari suatu cerita tersebut. Dan yang selanjutnya, poin kelima, jadikan semua peristiwa adalah sesuatu yang penting. Selanjutnya adalah keberuntungan tokoh utama. Banyak cerita superhero di mana penjahat hampir membunuh tokoh utama, namun pasti selalu ada keberuntungan dari tokoh utama yang menyelamatkan nyawanya dan bahkan dapat membunuh si penjahat itu. Keberuntungan selalu mengikuti tokoh utama. Dan yang terakhir adalah peran tokoh utama dalam klimaks. Alur sebuah cerita diarahkan oleh tokoh utama. Cerita memperlihatkan bagaimana tokoh ini menembus rintangan dan mengatasinya. Maka dari itu, penanganan masalah harus dilakukan oleh tokoh utama dan jangan oleh pemeran pembantu. Dan kita menuju bab yang terakhir, yaitu bab kelima dengan judul Suara Bagus Bukan Bawaan dari Lahir. Nah, bab ini merupakan bab yang singkat karena ini memperhatikan isi dari judul tersebut, yaitu suara bagus bukan bawaan dari lahir. Kita sebut banyak berbicara, pakar komunikasi, bahkan pembawa acara dalam acara TV maupun acara internet, tidak semuanya memiliki atau lahir dengan kondisi keahlian komunikasi yang tinggi dibanding dengan manusia lainnya. Semuanya memiliki start yang sama, semuanya memiliki keahlian komunikasi dari nol. Nah, itu saja dari resensi buku Oksu yang bicara itu ada seninya. Menurut aku, kalau untuk kelebihannya tentu di buku ini tuh banyak ilmu, tentunya banyak hal komunikasi yang kita tidak dapatkan di semua tempat atau bahkan tidak kita dapatkan di internet. Dan semua kata-kata atau frasa yang digunakan dalam buku ini seperti kita membaca rangkaian puisi, jadi banyak singkat, jelas, padat, dan tidak berbelit-belit. Mungkin untuk kekurangannya sejauh ini aku belum menemukan kekurangan dari buku tersebut dalam buku ini. Jadi ini merupakan buku rekomendasi dan buku bestseller di Bayang Terbit. Dan ya, itu saja yang kita sampaikan. Sekian dari resensi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.